Di depan masjid, tempat orang-orang datang untuk beribadah dan mencari ketenangan, justru ada seorang yang mengotori kesucian itu dengan pungli. Setiap hari, dia memalak jamaah, memaki yang tak bayar, dan menghalalkan segala cara demi uang. Tapi siapa sangka, azab datang bukan lewat petir atau gempa, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan dan memalukan. Inilah kisah nyata yang akan membuatmu berpikir dua kali sebelum mengambil hak yang bukan milikmu, apalagi di tempat ibadah suci. Jangan lewatkan hingga akhir, karena balasan itu datang perlahan tapi pasti. Di tengah kota kecil yang tenang, berdiri sebuah masjid megah yang menjadi pusat kegiatan ibadah warga. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Al-Huda, tempat orang mencari ketenangan hati, tempat azan menggema dengan indahnya 5 kali sehari. Namun, di balik keindahan masjid itu, terselip sebuah cerita kelam yang mengotori kesuciannya. Cerita itu berawal dari seorang pria bernama Darman, tukang parkir yang setiap hari berdiri di depan gerbang masjid dengan peluit dan rompi lusuhnya. Darman awalnya dikenal sebagai pria biasa. Ia mulai menjadi tukang parkir sejak dipekerjakan oleh takmir masjid sebagai relawan, membantu menjaga ketertiban kendaraan. Namun perlahan keikhlasannya berubah menjadi kerasukan. Ia mulai meminta uang dari setiap kendaraan yang parkir. Bahkan saat ada acara khusus, mulanya warga masih memaklumi. Tapi lama-lama uang seikhlasnya berubah jadi wajib. Mas, motor parkir di sini bayar 2.000 ya, kalau nggak mau parkir di kuburan aja, ucap Darman pada seorang jemaah yang baru datang untuk sholat zuhur. Bukan cuma itu, ia mulai mengatur-atur lahan parkir seenaknya, menaruh bangku, batu, bahkan tali rafia agar orang tak sembarangan parkir tanpa izin darinya. Tak peduli orang mau ke masjid untuk ibadah, mengaji, atau takziah, semua harus bayar ke Darman. Kalau ada yang protes, dia tak segan melontarkan ancaman. Kalau motor ente nanti baret, jangan salahin saya ya. Begitu katanya pada seorang pemuda yang menolak membayar. Suatu hari, seorang bapak tua datang dengan becak, ingin sholat asar. Darman mendekat dengan wajah sinis. Pak, becaknya jangan di sini. Bayar dulu 5.000 baru aman. Nak, saya cuma mau sholat. Uang saya pas-pasan. Kalau pas-pasan, sholat di rumah aja. Kalimat itu terdengar oleh beberapa orang yang duduk di serambi masjid. Mereka saling pandang, geleng-geleng kepala, namun tetap diam. Darman dikenal galak dan tak jarang main tangan. Orang-orang takut, apalagi ia sering nongkrong dengan preman pasar selepas maghrib. Yang paling ironis, Darman sering tak ikut sholat. Ia berdiri di luar, duduk sambil merokok dan menghitung uang recehan di genggamannya. Baginya, masjid bukan tempat ibadah, melainkan tempat cari uang cepat. Istrinya Buati sempat menasehati dengan lembut, Mas, jangan begitu, itu rumah Allah. Kalau Mas jadi marah-marahin orang yang mau ibadah, nanti Allah yang marah. Kamu tahu apa? Kalau aku nggak nari uang dari situ, kita makan dari mana? Sekolah anak kita siapa yang bayarin? Wati hanya bisa diam. Ia tahu suaminya keras kepala. Hari demi hari, perilaku Darman makin menjadi. Ia mulai memarahi anak-anak kecil yang parkir sepeda mereka tanpa bayar. Bahkan ada kejadian, ia mencabut mentir motor seorang santri hanya karena tak memberi uang parkir. Orang-orang mulai gerah, tapi takmir masjid tak berani menegurnya secara tegas karena Darman mengaku punya orang dalam di kelurahan. Situasi makin runyam, dan kesucian masjid pun terasa ternoda oleh suara peluit, makian, dan ancaman dari mulut Darman setiap harinya. Namun, mereka tak tahu, hari-hari kelam yang akan menimpa Darman sudah mulai mengetuk. Dan ketika azab itu datang, bukan hanya uang yang ia kehilangan,
tapi juga harga diri, keluarga, dan nyawanya sendiri. Sejak merasa berkuasa di pelantaran masjid, Darman makin menjadi. Tidak cukup hanya dengan menarik uang dari jamaah sholat, ia mulai memalak siapa saja yang melintas di depan masjid, bahkan yang tidak parkir. "Neng, kalau lewat depan masjid harus bayar parkir juga. Jalanan saya yang jaga tahu." Seorang ibu-ibu penjual sayur pernah diminta uang 5.000 hanya karena parkir gerobaknya sebentar untuk sholat subuh. Ketika menolak, Darman menyiram gerobaknya dengan air bekas pel lantai masjid. "Biar tahu rasa, jangan cuma enak numpang," hardiknya dengan kasar. Tak hanya itu, anak-anak santri pun jadi korban. Mereka yang datang naik sepeda atau ojek, semua tak luput dari tarikan. Bahkan, ada santri kecil bernama Fauzan yang sempat menangis karena uang jajannya diminta paksa. "Bayar parkir dulu, baru bisa masuk ngaji," kata Darman sambil menahan sepedanya. Ustadz-ustadz yang biasa mengajar pun mulai resah. Tapi, Darman selalu punya jawaban pedas. "Kalau ustadz mau bersih-bersih, mending mulai dari diri sendiri, jangan urus kerjaan saya." Dengan uang hasil pungli, Darman merasa hidupnya mulai berubah. Ia membeli motor bekas, memperbarui HP-nya, dan bahkan mulai berjudi kecil-kecilan di warung kopi belakang pasar. Ia duduk bersama para penjudi sambil membanggakan hasil kerjanya. Cuma tiup peluit doang, bisa dapat 1 juta seminggu. Yang penting pinter ngatur. Namun, yang tak ia sadari, uang haram itu meracuni rumah tangganya perlahan. Anaknya Rio, yang baru kelas 2 SMP, mulai ikut-ikutan merokok, membolos, dan bahkan berkelahi di sekolah. Suatu hari, guru datang ke rumah. "Pak Darman, mohon maaf, Rio kami keluarkan sementara karena membawa cutter dan memukul teman sekelasnya." Darman naik pitam. Ia menyalahkan semua orang, tapi tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. "Anak saya itu nurut di rumah. Kalian aja yang gak bisa ngajar." Istrinya hanya bisa menangis dalam diam. Ia tahu ini semua buah dari pekerjaan haram sang suami. Tapi ia takut bicara lebih jauh karena jika Darman sedang emosi, semua benda di rumah bisa dilempar. Suatu malam, ketika ia pulang larut dari warung kopi, Darman melihat bayangan besar berdiri di dekat pagar masjid. Seperti lelaki tinggi berbaju hitam dengan mata merah menyala. Ia sontak terkejut, tapi ketika berkedip, bayangan itu menghilang. Ia menganggap itu hanya capek dan minuman keras yang tadi sempat diteguk. Namun, malam-malam berikutnya, ia mulai mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di pelataran masjid yang sepi. Lalu terdengar suara azan yang menggema, namun bukan suara merdu, melainkan suara tangisan dan jeritan. Tiba-tiba masjid roboh di hadapannya dan dari puing-puingnya keluar asap hitam yang menyeret tubuhnya masuk ke dalam tanah. Darman terbangun dengan nafas tersenggal dan keringat dingin. Cuma mimpi, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun, mimpi itu terulang 3 malam berturut-turut. Dan setiap kali ia bermimpi, wajah-wajah jamaah yang dulu ia maki muncul satu persatu, menatapnya dengan mata kosong. Darman mulai resah, tapi egonya lebih besar dari rasa takutnya. "Mimpi aja ditakuti, saya ini raja parkir, bukan bocah." Di pagi harinya, ia tetap tiup peluit dan kembali marah-marah di depan masjid. Bahkan ketika seorang pemuda mendekatinya dan berkata dengan sopan, "Pak, parkir di masjid itu bukan tempat cari duit, masjid tempat cari pahala." Darman hanya tertawa keras. "Kalau pahala bisa bikin dapur ngebul, saya juga ikut ngaji. Tapi sayangnya, pahala nggak bisa beli beras." Dan pada hari Jumat, saat masjid penuh, Darman berdiri dengan wajah serakah, meminta parkir dari motor yang bahkan belum sempat dimatikan. "Ayo cepet bayar dulu, jangan numpang dong." Ia bahkan berani menarik pungli dari imam masjid, tanpa tahu bahwa malaikat sedang mencatat satu demi satu dosanya. Dan
Dari atas langit, azab itu mulai mendekat perlahan tapi pasti. Hari Jumat itu menjadi titik balik. Bukan karena Darman sadar, tapi karena Allah mulai bersuara. Setelah sholat Jumat, seorang lelaki tua datang menghampiri Darman. Berjubah putih, berwajah teduh, dan matanya tajam menembus nurani. Lelaki itu adalah Kiai Abdul Rauf, ulama sepuh yang dihormati di kampung seberang. Dengan suara lembut tapi tegas ia berkata, "Nak, jangan jadikan masjid sebagai ladang keuntungan. Allah Maha melihat dan setiap rupiah haram akan dimintai pertanggungjawaban. Rezeki tidak harus lewat pungli." Darman menyeringai sinis, "Pak Kiai, saya cuma bantu atur parkir biar tertib. Soal uang, yaitu sedekah dari orang-orang, gak ada paksaan." Kiai Rauf hanya tersenyum. Ia menepuk bahu Darman. Kalau tidak ada paksaan, kenapa orang sampai takut lewat depan masjid? Hati-hati nak, azab itu bisa datang lewat jalan yang tak terduga. Setelah itu, Kiai berlalu, tapi Darman hanya mengumpat pelan dan menghisap rokoknya lebih dalam. Malamnya, mimpi buruk kembali datang, lebih nyata dan mengerikan. Dalam mimpinya, Darman berdiri di pelataran masjid yang dikepung api. Dari dalam kobaran muncul wajah-wajah jamaah yang pernah ia bentak. Tangan mereka meraih, menyeret dan membisikkan kata yang sama. "Ini balasanmu karena menjual kesucian rumah Allah." Ia terbangun sambil berteriak dan mendapati tubuhnya basah oleh keringat. Bantalnya basah dan nafasnya terengah. Di sudut kamar, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat, seperti menyeberang dari dinding ke lemari. Istrinya terbangun dan panik. Mas lihat apa? Ada yang ngintip dari dinding." Tapi setelah diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Namun ketakutan itu tidak pergi. Pagi harinya, Darman datang ke masjid lebih awal, tapi suasana seperti berubah. Para jamaah mulai menjauhinya. Beberapa memilih memarkir motor di luar area masjid meski harus jalan lebih jauh. Ia mulai kehilangan kekuasaan. Tapi bukan Darman namanya kalau menyerah. Ia pun berdiri lebih ke pinggir jalan, memaksa orang lewat untuk bayar dengan dalih uang keamanan. "Mau aman kan? Ya kasih uang rokok sedikit." Semakin ditekan, semakin ia mengancam. Tapi saat itu langit mendung menggantung, awan kelabu menutup cahaya, dan hembusan angin terasa dingin menusuk tulang. Sore itu hujan turun deras, petir menyambar-nyambar di atas masjid. Saat Darman tengah berdiri mengatur motor di tengah guyuran hujan, sambil tetap teriak-teriak ke arah ojek yang tak mau bayar. Petir menyambar tiang besi yang berdiri tak jauh dari tempat berdirinya. Suara ledakannya memekakkan telinga. Brak! Tiang parkir besi milik Darman hangus dan sebagian meleleh. Darman terpental dan jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri selama beberapa menit. Ketika sadar, wajahnya pucat dan seluruh badannya menggigil. Tapi yang lebih menakutkan, ia melihat bekas sambaran petir itu membentuk seperti tulisan Arab yang ia tak bisa baca. Namun entah kenapa membuat dadanya sesak. Ia tak cerita ke siapa-siapa, tapi sejak hari itu bayangan hitam mulai sering muncul di sudut matanya. Setiap ia berkaca, seperti ada wajah lain menatapnya dari balik pantulan. Darman mencoba menenangkan diri dengan berkata, "Ini cuma perasaan, cuma kecapean." Namun keanehan semakin menjadi. Di rumah anaknya Rio mulai berubah. Diam, matanya kosong. Suatu malam saat tidur, Rio berteriak keras lalu kesurupan. "Bapak, hentikan, jangan ambil uang mereka. Masjid bukan tempat kotor." Suaranya berat, bukan suara Rio. Badannya menggeliat dan dari mulutnya keluar busa. Istrinya panik, Darman hanya bisa membopong anaknya sambil menangis. Ustadz kampung dipanggil. Setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah, makhluk yang merasuki Rio berteriak keras dan berkata,
Kalau ayahmu tak berhenti, kalian semua akan kami ambil. Setelah itu, Rio pingsan. Tubuhnya lemas dan ketika sadar, ia tak ingat apa-apa. Istrinya menangis di sudut kamar, memohon agar suaminya sadar. Mas, tolong berhenti. Demi Allah, kita sudah cukup. Jangan ganggu masjid lagi. Namun, Darman tetap membisu. Tak berkata, tak menangis, tapi dalam hatinya, ia mulai gentar. Bukan karena orang, tapi karena sesuatu yang tak terlihat mulai menghampirinya. Sejak kejadian sambaran petir itu, hidup Darman tak lagi sama. Tubuhnya mulai terasa gatal. Awalnya ia kira hanya karena kehujanan, tapi lama-lama kulitnya mengelupas seperti sisik, terutama di bagian punggung dan leher. Setiap malam, ia tak bisa tidur karena rasa perih yang menjalar seperti terbakar dari dalam. Namun, yang paling menyiksa bukan rasa sakit melainkan bau menyengat dari tubuhnya, seperti bangkai busuk yang menempel di kulit dan tak bisa dihilangkan. Ia sudah mandi berkali-kali, memakai sabun paling wangi, bahkan disiram air bunga oleh dukun kampung. Semuanya tak mempan. Mas, baunya makin parah. Tolong ayo kita ke dokter, ujar istrinya sambil menangis. Diam, ini cuma penyakit biasa. Aku bisa sembuh sendiri. Namun, ketika ia memaksa diri ke puskesmas, perawat menolak menyentuh tubuhnya. Bahkan, dokter memintanya keluar dari ruang pemeriksaan karena pasien lain mulai muntah mencium baunya. Pak, ini bukan penyakit biasa, tapi ini seperti kutukan, bisik seorang perawat senior saat Darman hendak pergi. Ia pulang dengan hati murka, tapi yang membuatnya lebih hancur adalah kenyataan bahwa semua orang mulai menjauh. Anak-anak kampung tak lagi berani lewat depan rumahnya. Para tetangga tak mau menyapa. Bahkan jamaah masjid mengadakan rapat mendadak dan melarang Darman mendekat ke area masjid. Sebuah plang dipasang di pagar. Area parkir masjid bebas pungli. Silahkan parkir tanpa biaya, tidak diperkenankan ada petugas liar. Itu seperti tamparan bagi Darman. Ia mengamuk di rumah, membanting kursi, memukul dinding, dan memaki semua orang. Namun, yang lebih mengejutkan, malam itu rumahnya ikut menolak kehadirannya. Saat ia masuk ke kamar untuk tidur, lampunya mendadak padam. Istrinya teriak dari dapur, "Mas, tolong lihat itu!" Darman berlari ke dapur dan melihat panci di atas kompor melayang sendiri dan jatuh ke lantai dengan bunyi dentuman keras. Kompor padam dan suara perempuan menangis terdengar dari ruang tamu. Istrinya menutup telinga dan gemetar di sudut ruangan. Darman mencoba berani berjalan ke ruang tamu dan mendapati kursi goyangnya bergerak sendiri, seperti ada yang duduk di atasnya. Tiba-tiba, cermin besar di dinding pecah dengan sendirinya. Retakan membentuk seperti wajah seorang yang sedang menjerit. Darman panik, ia kabur dari rumah malam itu juga. Bertelanjang kaki dan lari menuju masjid dalam keadaan tubuh masih bau dan mengelupas. Namun, saat ia sampai di depan pagar masjid, tubuhnya mendadak lemas, kaki seperti menolak melangkah ke dalam. Ia mencoba memaksakan diri, tapi lututnya goyah dan ia tersungkur di tanah. Tepat di bawah tulisan, masjid adalah tempat suci bukan tempat mencari rezeki haram. Jamaah yang hendak sholat isya menghampirinya. Namun saat mencium baunya, mereka segera menjauh. Hanya satu orang yang mendekat, Kiai Abdul Rauf. Sang Kiai duduk di samping Darman dan menatapnya dengan iba. Nak, kamu sedang dihukum oleh perbuatanmu sendiri. Allah Maha memberi waktu untuk bertobat, tapi kau harus bersihkan hatimu. Saya sudah tak sanggup, Kiai. Saya menyesal, lirih Darman sambil menangis keras. Kiai hanya mengangguk dan membacakan ayat-ayat tobat. Setelah itu, ia meminta beberapa jamaah membopong Darman ke rumahnya. Namun, setiba di rumah, peristiwa aneh kembali terjadi. Anak Darman, Rio, mendadak berteriak dari kamar. "Bapak, jangan masuk. Di belakangmu ada makhluk hitam besar." Darman menoleh ke belakang
tapi tak melihat apapun. Namun, saat ia melihat ke cermin kecil di ruang tamu, ada sosok hitam tinggi besar berdiri tepat di belakangnya, menunduk menatapnya tajam. Cermin itu mendadak retak dan Darman pingsan seketika. Malam itu, warga menyebar kabar bahwa rumah Darman dihuni sesuatu. Tak ada yang berani mendekat, bahkan keesokan harinya tukang sayur tak mau berhenti di depan rumah mereka. Kami takut Bu Wati, maaf ya. Istrinya hanya bisa menangis di dapur. Tak punya siapa-siapa untuk mengadu kecuali Allah. Dan kini kesalahan suaminya tak hanya mengasingkan mereka dari masyarakat, tapi juga dari ketenangan rumah tangga sendiri. Azab itu belum selesai, justru baru mulai babak paling mengerikan. Setelah malam penuh teror itu, kondisi Darman memburuk dengan cepat. Tubuhnya bukan hanya gatal dan mengelupas, melainkan mulai membusuk. Luka-luka terbuka muncul di sekujur badan. Kulitnya hitam mengeras, lalu pecah dan mengeluarkan cairan berbau busuk menyengat. Seisi rumah dipenuhi aroma amis dan bangkai. Bahkan, belatung mulai muncul di balik luka-lukanya, seolah-olah tubuhnya sedang dihukum sebelum benar-benar mati. Istrinya Bu Wati tak tahan. Setiap kali mengganti perban, ia muntah dan menangis. Mas, ini bukan penyakit biasa. Ini hukuman, kita harus minta ampun. Darman hanya terdiam, menatap langit-langit rumah dengan mata kosong. Hari-harinya kini dihabiskan terbaring di atas kasur lusuh, tak bisa bangun, tak bisa makan sendiri. Tetangga yang dulu akrab kini menutup pintu. Bahkan mobil ambulan yang diminta untuk membawa Darman ke rumah sakit menolak datang setelah petugas puskesmas menceritakan kondisinya. Darman terisolasi, hanya suara azan dari masjid yang masih terdengar dari kejauhan. Tapi setiap kali azan berkumandang, telinganya berdengung dan dadanya sesak. Seperti ada sesuatu yang menghimpit dada dan memelintir paru-parunya. Hingga suatu malam, ketika tubuhnya hampir tak bisa digerakkan, Darman bermimpi lagi. Tapi kali ini bukan mimpi ancaman, melainkan mimpi terakhir. Ia berdiri di halaman masjid, tak ada jamaah, hanya dia sendiri. Lalu terdengar suara lembut. Darman, pintu tobat selalu terbuka. Jika engkau benar-benar menyesal, tapi engkau harus meminta maaf pada orang-orang yang pernah engkau sakiti satu persatu. Ia terbangun dengan air mata, nafasnya berat, bibirnya pecah, tapi ada semangat kecil yang menyala. Di pagi harinya, ia meminta istrinya menuntun dirinya ke masjid. Walau harus digendong, awalnya Wati ragu, tapi ia tahu ini mungkin satu-satunya kesempatan suaminya sebelum ajal menjemput. Dengan bantuan dua tetangga yang akhirnya luluh melihat kondisi mengenaskan Darman, mereka membawanya ke Masjid Al-Huda. Hari itu selepas sholat Jumat, para jamaah dikejutkan dengan pemandangan yang tak biasa. Darman, pria yang dulu galak dan sombong, kini tergeletak di lantai masjid dengan tubuh penuh luka dan aroma busuk. Namun yang lebih mengejutkan, ia menangis keras, sujud di depan pintu utama masjid. Maafkan saya pernah mengambil hak kalian. Saya pernah memalak kalian di tempat suci ini. Ampuni saya sebelum saya mati. Sebagian jamaah menutup hidung, ada yang diam, tapi beberapa menangis, melihat betapa kerasnya azab yang menimpa lelaki itu. Kiai Abdul Rauf maju ke depan, lalu mengumumkan, "Saudaraku, ini pelajaran besar bagi kita semua. Allah Maha menerima tobat, tapi dosa kepada sesama manusia hanya bisa dihapus jika dimaafkan oleh mereka. Mari kita luangkan hati kita." Satu persatu jamaah menghampiri, ada yang menepuk bahu, ada yang mengangguk sambil berucap, "Saya maafkan." Ada pula yang diam tapi meneteskan air mata. Dan saat itu juga Darman seperti menghembuskan nafas terakhirnya, namun belum mati. Ia dibawa kembali ke rumah, namun malam itu semua lampu rumah padam. Tak ada cahaya, angin berhembus kencang. Di atas rumah terdengar suara langkah kaki berjalan di atap, seperti suara banyak orang yang mengelilingi rumah. Lalu terdengar suara azan,
tapi bukan dari masjid, melainkan dari kamar tidur Darman. Istrinya melihat tubuh suaminya kejang sebentar, lalu perlahan terdiam untuk selamanya. Wajahnya penuh luka, tubuhnya hangus sebagian, namun senyumnya seperti lega, seperti seorang yang sudah berhasil membuang seluruh beban dosanya. Seminggu setelah Darman meninggal, suasana kampung mulai kembali normal. Tidak ada lagi aroma busuk dari rumah tua di ujung jalan, tidak ada lagi teriakan dan peluit di depan masjid, dan yang paling terasa, Masjid Al-Huda kini kembali menjadi tempat ibadah yang tenang dan khusyuk. Kisah Darman bukan sekedar kisah tukang parkir. Ini adalah cermin bagi siapa saja yang menjadikan tempat ibadah sebagai ladang keuntungan pribadi. Menindas yang lemah dan merasa tak terlihat oleh Yang Maha Melihat. Allah tak butuh tempat ibadahnya dibela dengan cara yang salah. Yang Allah minta adalah ketulusan hati, kejujuran amal, dan kesadaran akan akhir hidup. Dan seperti yang dialami Darman, azab bisa datang pelan tapi menyiksa, agar kita benar-benar merasakan setiap detik penyesalan. Jangan tunggu langit marah untuk sadar, bertobatlah selagi masih diberi nafas.